dan selamat beribadah di hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapannya. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Penatua Widya Natalia Berana. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita habiskan ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada pagi hari yang indah ini terambil dari Efesus 6 ayat 4 yang menyatakan demikian. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah batirkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihinilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar.
Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus di hadapan kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Amin. Setiap orang yang telah mengakui dosanya dan bertobat, ingatlah firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Amsal 3 ayat 11 hingga ayat 16. Firman Tuhan menyatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangnya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Maha Kudus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga ketika firman ini diberitakan, dapat mengambil tempat dalam hati kami dan memberkati kami untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari Amsal 23 ayat 12 yang menyatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikian pembacaan firman. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Bacaan firman Tuhan kita pada saat ini, di hari Minggu yang mulia ini, yaitu dari kitab Amsal, yang kita tahu sebagian besar ditulis oleh Raja Salomo, dan biasanya kita kenal sebagai Amsal Salomo. Adapun tema umum dari kitab Amsal dirangkum dalam satu kata, yaitu hikmat. Hikmat dalam kitab Amsal lebih dari sekedar pencapaian atau kecerdasan intelektual, tetapi juga melibatkan sikap takut akan Tuhan. Ketika kita melibatkan sikap takut akan Tuhan, maka kita mendapati hidup kita penuh hikmat. Dalam kitab Amsal ini, kita juga mendapati suatu kumpulan ajaran hidup yang baik. Ajaran-ajaran itu diungkapkan dalam bentuk nasihat, didikan, tapi juga dengan peribahasa dan pepatah. Kebanyakan di antaranya menyangkut persoalan-persoalan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam keluarga, misalnya hubungan antara orang tua dengan anak maupun sebaliknya, anak terhadap orang tuanya. Betapa nampak kehidupan sebuah keluarga itu akan terlihat indah dan damai sejahtera apabila orang tua tidak sibuk hanya dengan pekerjaannya, begitupun juga dengan anak tidak sibuk dengan kegiatannya,
tetapi saling mampu memberikan waktu untuk bagi orang tua untuk mendidik anaknya dan juga bagi anak untuk mendengarkan didikan orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan kalau engkau salah mendidik dari awal, maka engkau akan kesulitan untuk mendidik anak-anak di masa ketika dia sudah besar. Atau kalau kita kaitkan dengan ibarat sebuah bangunan, kalau dari awal fondasinya kuat, maka seluruh bangunan pun akan kuat. Untuk itu dalam bacaan kita pada saat ini adalah bagaimana kita dapat mengarahkan perhatian dan pendengaran anak kepada didikan dan pengetahuan yang benar dari orang tuanya. Apalagi kita melihat di era digital sekarang, banyak anak mengalami kesulitan untuk fokus dan konsentrasi dalam proses belajar mengajar karena pengaruh mereka menggunakan gadget atau handphone atau telepon genggam cerdas untuk digunakan secara berlebihan. Perhatian dan pendengaran mereka ditujukan ke dunia maya, sehingga sulit diajak untuk berkomunikasi secara verbal atau secara tatap muka. Mereka mengalami ketergantungan pada alat elektronik tersebut, bahkan mengalami gangguan jiwa karena kecanduan dan menjadi antisosial. Mereka percaya diri di dunia maya, tetapi mereka tidak percaya diri di dunia nyata. Ini yang terjadi pada saat ini dan juga di masa-masa pandemi sekarang. Belajar pun serba online dan kita sebagai orang tua juga terpecah konsentrasi kita dalam hal mendidik anak, karena kita harus juga fokus menjadi guru bagi mereka, sehingga itu mempengaruhi cara kita mendidik anak-anak karena kita sudah berada dalam tekanan. Dan itu nyata membuat kita salah dalam mendidik anak. Terkadang kita sebagai orang tua, karena kita terlalu sayang kepada anak-anak, maka apa yang diinginkan oleh anak-anak kita turuti. Padahal itu juga sesuatu yang tidak dibenarkan. Makanya kita bisa melihat di ayat 13. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Ini menandakan bahwa ketika kita terlalu mengikuti atau memanjakan anak kita, maka itu menjadi didikan yang salah dan mereka tidak menjadi pribadi yang disiplin. Untuk itu perlu perhatian khusus bagaimana kita mendidik anak-anak kita, tentunya terlebih khusus dalam hal mendidik takut akan Tuhan. Ketika anak kita sudah berada pada sikap hidup takut akan Tuhan, maka secara otomatis anak-anak kita pun akan terkontrol dari hal-hal yang bersifat duniawi. Untuk itu, ini menjadi PR bagi saya dan para orang tua, bagaimana tetap fokus kepada ajaran dan didikan yang benar, yang seturut dengan kehendak Bapa surga, dan hidup penuh ketaatan dan takut akan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita sebagai orang tua untuk mau memberikan pengawasan dan kepedulian tentang sikap dan perilaku anak-anak sebagai generasi penerus yang percaya diri, yang juga seperti Salomo, tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga sikap hidup takut akan Tuhan. Mari saatnya kita memperhatikan keberadaan anak-anak kita dengan serius. Pola asuh dan pengawasan yang tepat guna tidak bisa ditawar lagi. Di zaman yang sekarang ini serba canggih, maka kita dituntut juga untuk lebih canggih dari anak-anak kita, sehingga kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk anak-anak kita. Dan biarlah
kita dapat menyelamatkan dan mendidik generasi penerus yang percaya diri karena memiliki kecerdasan majemuk yang unggul dan diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama sekalian orang percaya di segala tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk setiap anugerah dan kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru, untuk kami bisa menikmati bersama dengan keluarga kami. Terima kasih karena Engkau melayani kami untuk beribadah, bersujud sembah di hadapan Tuhan. Tuhan layakkan kami juga untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami harus mendidik anak-anak kami dalam sikap hidup yang takut akan Tuhan. Dan ajarlah kami untuk selalu melibatkan Tuhan dalam setiap mendidik anak-anak kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan, kiranya mereka dengan penuh sukacita
menerima setiap nasihat dan didikan dari orang tua, sehingga anak kami boleh tumbuh menjadi anak yang berhasil, anak yang hidup takut akan Tuhan dan menjadi teladan bagi sesama. Saat ini Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu GBB Sion Jahab di mana kami berjemaat. Kiranya Tuhan memberkati di setiap pergumulan jemaat Tuhan yang saat ini tengah mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Di situasi saat ini Tuhan sangat sulit untuk mencari pekerjaan, namun kami tetap berharap hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan berkat berupa pekerjaan bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kami pun berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul karena sakit penyakit. Kami menyerahkan keberadaan mereka, kiranya Engkau menjadi penyembuh yang ajaib dalam kehidupan mereka, menjamah tubuh mereka yang sakit, sehingga di lain hari mereka boleh merasakan kesembuhan yang ilahi yang asalnya daripada Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Julius Ternapa, untuk Bapak Chandra Setianto, dan juga untuk Bapak Paulus Bato yang saat ini sedang dilanda sakit penyakit. Kiranya Engkau hadir dalam kehidupan mereka, memberkati setiap obat-obatan, makanan, dan minuman, serta perawatan dari para medis dan juga keluarga. Kiranya itu menjadi perpanjangan kebaikan Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Kami pun saat ini berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini menghadapi pergumulan dalam rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan hadir sebagai penasehat yang ajaib dalam keluarga mereka, menyatukan keluarga mereka kembali, dan kiranya Tuhan tetap memberkati mereka, memberikan akal budi hikmat kebijaksanaan agar dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang menanti-nantikan keturunan dalam keluarga mereka. Tuhan kiranya juga memberikan berkat keturunan dalam rumah tangga mereka, agar senantiasa ucapan syukur boleh naik ke hadirat-Mu dan mereka boleh bersaksi untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk jemaat-Mu yang saat ini tengah bersukacita karena pertambahan usia, baik itu usia pernikahan maupun usia kelahiran. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan umur yang panjang, serta memberikan sukacita dan sejahtera dalam menikmati berkat-berkat Tuhan, agar kiranya senantiasa mereka terus mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mohon berdoa untuk gereja-Mu di muka bumi ini, terlebih khusus BPIB dalam lingkup sinode, lingkup Upel Kaltim 2, dan juga lingkup jemaat GBB Sion Jahab. Apapun yang menjadi program dan rencana-rencana yang di masa yang akan datang, kiranya Tuhan tetap menolong dan memberkati, sehingga semuanya itu boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Saat ini kami pun berdoa bagi bangsa dan negara ini di tengah pandemi COVID-19. Bentengilah dan pelihara kami agar segera terhindar dari serangan wabah virus corona ini. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit karena wabah ini. Dan ketika ada saudara-saudara kami yang kehilangan anggota keluarga mereka, kiranya Engkau Tuhan menghibur mereka dan menguatkan mereka untuk tabah dan menghadapi pergumulan ini. Kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan, para petugas rumah sakit dan relawan yang berada di garda terdepan untuk merawat dan memulihkan yang sakit, dan juga yang mengubumikan yang sudah meninggal. Kiranya Engkau memberkati mereka yang dengan ikhlas untuk mempertaruhkan kesehatan dan keluarga mereka, ya Tuhan. Pun kami berdoa untuk para pemimpin kami, lebih khusus kepada Bapak Presiden Joko Widodo beserta jajarannya dari pusat sampai ke pelosok daerah, untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Ya Tuhan, dalam kesempatan ini kami pun berdoa untuk
Ibu Pendeta Della telah berdoa bersama dengan suami dan anak-anak. Kami berdoa agar kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan, memberikan semangat kepada Ibu agar dapat menjalankan tugas pelayanannya dengan penuh sukacita di tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah dia tetap semangat dan tetap bersukacita dalam melayani jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami senantiasa menyerahkan kehidupannya, baik kehidupan pribadinya maupun kehidupan dalam berpelayanan, dalam menjadi ketua majelis jemaat. Kiranya Tuhan tetap memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan agar dapat menetapkan dan memutuskan segala sesuatu untuk kebaikan dalam jemaat kami di tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Ya Bapa, inilah yang menjadi permohonan kami. Terima dan dengarkanlah kami yang dalam permohonan di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berkati kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingat pesan Alkitab dalam Mazmur 50 ayat yang 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Pasti ada
Jemaat silahkan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Ya Bapa, sumber kemurahan dan kebajikan, kami bersyukur atas rahmat-Mu. Terimalah diri, hidup, dan karya kami. Pakailah kami semua sebagai alat berkat-Mu bagi sesama dan seluruh ciptaan-Mu. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan sejahtera, laksanakanlah firman Tuhan yang telah didengar, dan jadilah saksi Kristus dimanapun kita diutus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.